Di tengah kekayaan hayati Indonesia, tersembunyi potensi besar dalam limbah pertanian yang seringkali terabaikan. Batang pisang yang melimpah pasca panen sesungguhnya merupakan sumber daya berharga. Inti dari potensi terletak pada kandungan selulosa yang tinggi, mampu mencapai 83,3%. Kandungan selulosa inilah yang menjadikannya bahan baku ideal untuk diolah menjadi material maju, mengubah apa yang tadinya limbah menjadi produk bernilai tinggi bernama nanofiber. Serat batang pisang yang akan diubah menjadi serat berukuran nano akan melewati beberapa proses perlakuan. Yang pertama perlakuan fisik, kemudian perlakuan kimia, dilanjut dengan perlakuan mekanik, lalu divalidasi dengan pengamatan SEM. Proses mendapatkan serat skala nano dimulai dengan mengurai serat yang masih terikat dalam bandel kasar, seperti gambar terlampir. Menggunakan sikat baja, gaya gesek, dan tarikan diterapkan untuk memisahkan serat-serat menjadi helai-helai individual seperti gambar terlampir. Tak hanya menjadikan serat menjadi helai-helai individual, permukaan serat juga menjadi lebih bersih seperti gambar yang terlampir. Selanjutnya adalah alkalisasi, sebuah langkah krusial untuk pemurnian selulosa. Serat direndam dalam larutan natrium hidroksida atau NaOH. Larutan alkali ini bekerja memecah dan melarutkan komponen pengikat non-selulosa seperti lignin dan hemiselulosa. Proses perendaman selama 6 jam ini memastikan reaksi berjalan optimal, menyisakan serat dengan presentasi selulosa yang jauh lebih tinggi dan lebih murni. Proses dapat dilihat dari video di atas. Serat yang sudah direndam selama 6 jam kemudian dibilas dengan air mengalir lalu dikeringkan seperti gambar di atas. Setelah perlakuan kimia, proses selanjutnya yaitu perlakuan termal. Mesin yang digunakan adalah steam explosion. Peran mesin ini yaitu mengukur serat pada variasi tekanan 2 dan 2,5 bar. Uap yang diperoleh yaitu dari boiler. Serat mulanya dimasukkan ke tabung silinder sebelum dimasukkan ke steam explosion, yang dapat dilihat dari video di atas. Lalu kemudian masukkan uap dari boiler menuju steam explosion dan atur waktu serta konsistensi dari tekanan. Dan inilah hasilnya. Setelah 1 jam dikukus pada steam explosion, terlihat pada struktur serat di mana helai-helainya kini tampak jauh lebih terurai satu sama lain. Serat menjadi sangat lembur, halus, dan setiap helainya terpisah dengan baik. Ini menandakan serat telah siap secara optimal untuk tahap perlakuan mekanik. Setelah melewati proses steaming, selanjutnya yaitu masuk proses perlakuan mekanik dengan mesin putaran tinggi. Sebelum itu, pastikan serat yang dimasukkan ke tabung ukurannya seragam. Di sini saya menggunakan ukuran 2 mm. Tabung yang berisi serat dipasang pada dudukannya, lalu ditutup rapat menggunakan baut untuk mencegah kebocoran saat mesin beroperasi pada kecepatan ekstrim. Di sini saya menggunakan kecepatan 10.000 rpm. Setelah semuanya aman, mesin dihubungkan ke sumber listrik dan saklar MCB dinyalakan. Disinilah kecepatan putaran diatur. Menggunakan panel inverter, kecepatan yang diinginkan diatur secara presisi dengan cara memutar tombol rotarinya. Pengaturan ini memungkinkan kontrol penuh terhadap intensitas proses fibrilasi. Setelah mengatur kecepatan putaran, tunggu sesuai waktu yang diinginkan atau divariasikan. Setelah mengatur kecepatan, mesin kemudian dibiarkan beroperasi selama durasi yang telah ditentukan untuk memastikan proses fibrilasi berjalan secara maksimal. Setelah proses berjalan sesuai dengan durasi yang ditetapkan, mesin putaran tinggi dinonaktifkan. Ini menandakan berakhirnya tahap fibrilasi mekanik. Selanjutnya dilakukan pengambilan sampel untuk observasi hasil.
Setelah tabung dikeluarkan dari dudukan, hasil dari proses ini adalah wujud perubahan material secara menyeluruh. Serat yang sebelumnya berbentuk padat berhasil diurai dan terdispersi sepenuhnya ke dalam medium cair. Untuk memisahkan partikel padat dari medium cairnya, suspensi hasil fibrillasi selanjutnya melewati tahap penyaringan yang terlihat pada gambar di atas. Serat yang telah disaring kemudian dijemur di bawah sinar matahari sampai kering. Serat yang telah kering dimasukkan ke dalam plastik klip untuk kemudian diuji SEM. Melalui kombinasi perlakuan fisik, kimia, termal, dan perlakuan mekanik dengan teknik putaran tinggi, kombinasi tahapan ini terbukti efektif untuk memproduksi nanofiber dari limbah batang pisang. Pengujian akhir mengkonfirmasi keberhasilan proses ini yang mampu menghasilkan serat dengan rentan diameter antara 30 hingga 60 nanometer yang terlihat pada gambar yang terlampir.